Audio Jungle. Lampung Utara, SD Negeri 3 Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, melepas siswa dan siswi tahun ajaran 2022 sampai 2023 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Dalam rangka pelepasan siswa dan siswi kelas 6 SD Negeri 3 Candimas ini, tampak dihadiri Bupati Lampung Utara, Haji Budi Utomo SMM, diwakili oleh Asisten 3, Sopian SP, MM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Camat Abung Selatan, Dedi Irawan, Kepala Desa Candimas Zainal Abidin, Ketua K3S Abung Selatan Ibu Prihatin, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Candimas, Ibu Susana Zeta, SPD dan seluruh Dewan Guru dan Staf SD Negeri 3 Candimas, siswa dan siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 3 Candimas, beserta seluruh wali muridnya, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Candimas menyampaikan kepada para anak didiknya, setelah kelulusan ini, bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Pergunakan ilmu yang dimiliki dari sekolah ini, kembangkan dan berikan kepada guru, bahwa lulus dari SD Negeri 3 Candimas dapat membanggakan orang tua dan keluarga. Pesan dari Ibu Kepala Sekolah Susana. Dan jaga nama baik SD Negeri 3 Candimas. Lanjut Kepala Sekolah SD Negeri 3 Candimas, Susana, menambahkan, dulu 6 tahun yang lewat, orang tua datang ke sekolah sini untuk menitipkan anaknya. Sekarang sudah pintar dan pandai semua, dari hal membaca, menulis, dan menghitung, serta mendapatkan prestasi, tuturnya. Saat diwawancarai oleh awak media, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Candimas, Susana, mengatakan kegiatan hari ini adalah kegiatan pelepasan siswa dan siswi kelas 6 SD Negeri 3 Candimas. Jumlah kelulusan siswa yang lulus ada 56 orang. Kegiatan ini adalah kegiatan yang positif. Saya berharap semoga SD Negeri 3 Candimas ini ke depannya dapat lebih bagus lagi. Saat diwawancarai, Asisten 3, Sopian SPMM, menyampaikan, kami mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi contoh buat sekolah lainnya, serta dapat mengikuti kegiatan seperti ini. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru semua, jangan bosan-bosan atau lelah untuk mengajar dan mendidik buat anak-anak kita dari tingkat TK, SD, SMP sampai tingkat SMA. Tuturnya dari Kabupaten Lampung Utara, Pario Saputra memberitakan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Tarian ini ditampilkan oleh Ananda, Kinan, Karisa, Nindi, Nisa, dan Jenita. Tari Sigap Pengutan dalam suratan
yang maha pengasih. Tiada kata yang patut kami haturkan, melainkan sanjungan tertinggi bagimu ya Allah. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu-lah pada hari ini ya Allah, kami berkumpul dalam rangka melaksanakan acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Candimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam bahagia. Tabiun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Lampung Utara, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 3, Bapak Sofyan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Haji Sofyan SPMN. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Utara, Ibu Tuti Rospasari MPD. Yang terhormat Camat Agung Selatan, Bapak Dedi Irawan Eskom MM. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Candimas, Bapak Zainal Abidin Sarjana Hukum. Yang terhormat Bapak Ustadz Debi Lesmana, yang senantiasa selalu mendukung Bu Susan. Yang terhormat Ketua Komite UPTD SD Negeri 03 Candimas, Bapak Nurseto AMD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf yang saya sangat hormati, Bapak Ibu Wali Murid serta segenap tamu undangan, serta anak-anak kita yang sangat Ibu sayangi, yang sangat Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita semua melantunkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat untuk dapat berkumpul di halaman syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, kisahnya barangkali tepatnya 6 tahun yang lalu, di mana anak-anak datang ke sini dengan didampingi orang tuanya. Bedanya di kala itu Bapak Ibu mengantarkan anak-anakku ke SD ini seraya menitipkan kepada kami sebagai orang tua kedua untuk mendapatkan tambahan pendidikan pengajaran di luar daripada lingkungan keluarga. Sedangkan pada saat ini pula Bapak Ibu Wali Murid datang ke sekolah ini untuk melihat kembali, untuk menjalin silaturahmi, untuk menjemput anak-anak kami sembari mengantarkan mereka untuk ke jenjang sekolah berikutnya. Walaupun di sekolah jenjang berikutnya mereka akan merasa berat, tetapi Ibu Susan doakan tidak akan berat bagi anak-anakku semua, karena mereka sudah kami bekali baik ilmu pengetahuan,
keterampilan, maupun akidah akhlak yang sudah sangat baik. Bapak Ibu yang berbahagia, bila kita perhatikan dan kita renungkan kembali perjalanan anak-anak selama 6 tahun di sini, sungguh telah ada banyaknya perubahan yang mereka dapati. Dulunya anak-anak kami masih sangat sulit membaca, tapi sekarang sudah sangat lancar. Dulunya anak-anak kami ini hanya bisa berhitung angka puluhan saja. Tetapi sekarang anak-anak kami sudah sangat pandai menghitung jumlah uang jajan, Pak Sofyan, Pak Camat. Mereka sudah sangat pandai. Dulunya juga anak-anak kami ini Lombok Barat, dan beliau masih kepala sekolah. Beliau pada saat menerima lapor ijazah, ternyata lulusan terbaik satunya adalah saya dengan nilai 73, beliau terbaik 2 dengan nilai 72. Dan itu membanggakan buat ayah dan ibu saya pada saat itu. Kenapa? Ayah ibu saya tidak mengenyang pendidikan formal di sekolahan. Ayah ibu saya itu buta huruf, tapi beruntung ibu saya bisa huruf hijaiyah, artinya bisa mengaji ala kadarnya. Nah, dengan modal orang tua yang seperti itu, saya bertekad kuat untuk meneruskan pendidikan setelah SD, SMP, setelah SMP ke SMA. Dari SMA nggak bisa masuk S1, saya masuk ke diploma 1 Bu kepala sekolah. Bisa dibayangkan, orang S1, saya hanya diploma 1. Dari diploma 1 saya meneruskan diploma 3. Dari diploma 3 baru ke S1. Ketika S1 saya menjabat sebagai eselon 4 di Dinas Pertanian. 5 kali diusulkan oleh kepala dinas saya untuk ke jenjang eselon 3 menjadi kepala bidang. 5 kali itu tidak pernah dilantik, Bapak Ibu sekalian. Betapa sedihnya saat itu, tapi saya bangga dan saya merenung untuk apa sebuah jabatan itu kalau saya harus sengsara atau menemukan ketidakbaikan buat saya. Untuk apa saya sebuah jabatan itu kalau saya harus merusak orang lain. Oleh karena itu saya 3D, masih lama harus pensiun, saya mengambil strata 2-nya. Itulah saya memperoleh MM dan saya naik ke golongan 4A. Begitu pula setelah saya naik ke golongan 4A, ketika Allah menghendaki sebuah kemuliaan, sebuah jabatan buat saya yakin betul tidak ada satupun orang yang mampu menghalang-halangi saya untuk menjadi kepala bidang, untuk menjadi kepala dinas, untuk menjadi pejabat sekda 2 tahun di Kabupaten Lampung Utara. Hari ini saya sebagai asisten 3, asisten administrasi umum. Oleh karena itu, kepada anak-anakku sekalian yang nanti akan tamat SD 3 Candi Mas, teruslah kejar cita-citamu, lanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di tingkat SMP. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak ingin ujub, apalagi sombong. Saya punya putra 1, putri 2. Hari ini putra saya yang tertua selesai pendidikan di Gajah Mada, strata 2 peternakan, ilmu peternakan. Hari ini menjadi widya iswara atau pegawai negeri sipil di Balai Pelatihan Pertanian Lampung. 5 kali ikut tes, yang ke-6 baru lulus, Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 2 putri saya, dapat suami orang Klaten, mungkin ada saudaranya di sini dari Klaten. Sekarang sedang menempuh pendidikan strata 3 atau PhD di Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Dikirim dari kampusnya Universitas Gajah Mada karena dia mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Gajah Mada. Kemudian yang terakhir, putri bungsu saya baru tanggal 17 kemarin ikut seleksi MH S2 di Universitas Lampung, dan tadi malam saya dapat WA kurang lebih jam 11 saya diterima Pak. Cuman tolong disiapkan untuk daftar ulang 7 juta Pak. Bapak Ibu sekalian saya hormati,
apa yang melekat yang saya alami selama ini bisa dijadikan paling tidak referensi walaupun sebagian kecil. Oleh karena itu semangat untuk mendidik anak, memajukan anak supaya memiliki pendidikan yang tinggi itu menjadi penting buat orang tua. Dan Ibu, agak ngerang Bu. Selanjutnya Bapak Kades untuk juara 2. Wakil Bupati Lampung Utara, sejauh mana tanggapan kita terkait dengan kegiatan pelepasan siswa-siswi SD 3 Candimas? Ya, sebenarnya tidak ada kata lain kecuali memang luar biasa SD 3 Candimas mengemas acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Sejauh ini saya baru ketemukan 2 tempat. Yang pertama itu di SMA Negeri Sungkai Jaya dan yang kedua ada di SD 3 Candimas ini. Tentu atas nama pemerintah daerah menyambut baik. Ini adalah momen yang harus kita manfaatkan bagaimana kita mampu tidak hanya sekedar mendidik ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi bagaimana kita mampu membuat siswa-siswa ini percaya diri. Seperti tadi bisa membaca ayat suci Al-Quran, bisa menyampaikan pesan dan pesan di hadapan orang tua dan seluruh wali murid dan dewan guru. Tentu ini sebuah kebahagiaan buat orang tuanya yang sudah menitipkan siswa-siswinya di SD 3 Candimas ini. Dan saya juga berharap dewan guru kepala sekolah di SDN 3 Candimas ini jangan pernah lelah untuk mendidik anak-anak yang ada di SD 3 ini. Ibu, bapak guru di SD 3 Candimas ini memberikan sumbangsih yang tidak sedikit, menorehkan tinta emas ketika nanti anak-anak kelas 6 ini sudah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Langkah-langkah Pak Asisten agar pendidikan Kabupaten Lampung Utara dapat maju seperti kabupaten yang lain? Ya, tentu kita berpedoman kepada petunjuk teknis pelaksanaan belajar mengajar yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah. Kemudian Dewan Guru di tengah era digital seperti saat ini, teknologi informasi itu menguasai dunia. Oleh karena itu, kepada Dewan Guru harus mengupdate diri, meningkatkan kapasitas dirinya agar tidak tertinggal. Jangan sampai nanti di era digital ini siswa kelas 6 lebih pintar dari gurunya. Ini yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, guru harus lebih cepat meningkatkan kemampuan mendidiknya. Itu yang paling penting. Untuk Ibu Sekretaris dari Dinas Pendidikan Bu, untuk penerimaan PPBD tahun 2003 Bu, apakah masih memakai zona Bu? Kita tetap ada 3 alternatif. Yang pertama kita Ya, itu yang paling penting. Untuk Ibu Sekretaris dari Dinas Pendidikan Bu, untuk penerimaan PPBD tahun 2003 Bu, apakah masih memakai zona Bu? kita tetap ada 3 alternatif. Yang pertama kita jalur prestasi, kemudian ada jalur afirmasi, kemudian jalur zonasi. Apa harapan kita sendiri untuk pemerintah daerah Bu terkait dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Utara? Harapan kita ya alhamdulillah dari pemerintah daerah terus mensupport untuk khususnya dinas pendidikan, baik SDM-nya maupun sarana dan prasarananya selalu mensupport pendidikan. Terakhir Pak Asisten, ada pesan-pesan Pak Asisten? Ya, saya titik beratnya kepada guru yang paling penting. Guru itu harus terus mengupdate diri dengan pengetahuan terkini hari ini. Kemudian kepala sekolah, meskipun dikatakan tugas tambahan mengajar ya, tapi kepala sekolah itu berperan terhadap manajemen atau manajerial di sini. Oleh karena itu, ya dewan guru harus dibahas pengawasan ibu. Pastikan semua dewan guru itu adalah orang-orang yang punya kapabilitas, orang-orang yang punya kapasitas. Jadi kalau dia tidak memiliki kapasitas, bagaimana caranya? Apakah otodidak atau dikursuskan seperti apa supaya ilmu pengetahuannya meningkat? Saya tadi katakan rugi kita kalau muridnya lebih pintar nanti dari gurunya. Kemudian guru malas Bu,
dimotivasi Bu, supaya tidak malas. Kalau dia ngajar jam 7.30 atau jam 8, jam 9 sudah hilang Bu, diingatkan Bu. Karena di luar sana jutaan orang antri pengen jadi guru. Itu yang paling penting menurut saya. Ya. Motivasi, jangan dihukum Bu. Ini motivasi Bu. Ya. Tapi kalau sudah dimotivasi nggak mempan ya laporkan. Ibu punya Korwil punya kepala dinas. Gitu. Tapi jangan fitnah. Jadi dia tidak masuk kerja, malas. Bapak, ibu mau ini, ya. Tapi kalau dia absen yang ngisi, walaupun habis ngisi absen dia pulang, sulit itu dibuktikan. Ibu harus ketika dicek, silang absennya. Kalau dia belum pakai digital, kalau nggak pakai elektronik, nggak cek. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sukses. Tahan. Oh, Bapak. Ini kita mengadakan kegiatan pelepasan siswa-siswi SD 3 Candi Mas ya Bu ya? Iya. Berapa jumlah siswa-siswi yang lulus pada hari ini Bu? Jumlah siswa-siswi kelas 6 yang lulus pada hari ini itu jumlahnya 56 siswa. Untuk tingkat kelulusan berapa persen Bu? 100% lulus. Bu, harapan Ibu sendiri dengan kegiatan hari ini seperti apa Bu? Harapan saya kegiatan perpisahan, pelepasan siswa-siswi kami kelas 6 ke depan mereka ini pada gilirannya nanti akan menjadi generasi penerus kami. Itu harapan saya. Mereka bisa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi negara. Ada ucapan yang akan Ibu sampaikan kepada pemerintah daerah, baik Dinas Pendidikan maupun Pemkab Lampung Utara? Kita sama-sama memajukan dunia pendidikan di Lampung Utara dengan berinovasi, menunjukkan bukti-bukti karya nyata di pembelajaran yang harus lebih meningkatkan. Itu yang harus kita tingkatkan untuk dunia pendidikan di Lampung Utara supaya lebih maju. Siapa aja Bu yang hadir Bu? Yang hadir itu Bapak Bupati Lampung Utara, diwakili oleh Bapak Sofyan SPMM, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan. Ada pesan-pesan Ibu? Pesan-pesan Ibu hari ini, terima kasih banyak yang terhingga kepada semua pejabat daerah, pemerintah daerah Lampung Utara, kepada Bapak Ibu Wali Murid, kepada Bapak Ibu tamu undangan, kepada semua pendukung Ibu di sekolah ini. Harapannya terima kasih banyak karena mereka sudah berkolaborasi dengan kami sangat baik. Ada terakhir Bu, pesan-pesan untuk murid lulus. Murid kami insya Allah lulus 100%. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Kita dengan nama siapa Ibu? Suzana ZA SPD. Awal sekolah Ibu ya? Ya.